Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang tutorial mencari research gap. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sampaikan artikel awal. Artikel awal ini saya peroleh sebuah artikel jurnal penelitian tentang yang judulnya adalah Employee Perceived Job Performance, Organizational Identification, and Pro-Environmental Behavior in the Hotel Industry. Nah, awalnya saya tertarik dengan artikel ini karena ini ada salah satu variabel yang sangat saya sukai, yang sedang saya cari-cari, yaitu Organizational Identification. Nah, tetapi setelah kemudian saya dalami, saya baca artikel ini, saya menemukan variabel-variabel yang tidak familiar bagi saya. Karena keilmuan saya adalah ilmu manajemen, kemudian ternyata di sini banyak istilah-istilah yang tidak saya pahami. Nah, ini saya lihat dari hasil uji dan juga dari measurement atau dari indikator yang digunakan oleh peneliti ini. Penelitian ini tentang organizational identification dan juga tentang green organizational climate yang dilakukan di sebuah hotel. Nah, karena saya merasa kurang menguasai artikel ini, maka kemudian saya mencari artikel yang lain. Nah, saya menemukan artikel yang lain, yaitu Transformational Leadership and Employee Performance, The Role of Identification and Engagement and Proactive Personality. Nah, dari artikel ini saya lagi-lagi mendapatkan adanya sebuah variabel organizational identification. Nah, organizational identification pengaruhnya terhadap job performance dan OCBO, ya, OCBO. Nah, dalam artikel ini saya temukan bahwa ternyata organizational identification itu ternyata tidak signifikan terhadap job performance, betul ya. Ini OI-nya itu ternyata tidak signifikan terhadap job performance, ya. Angkanya ini dari mana kita tahu tidak signifikan? Kita lihat aja, ini tidak ada bintangnya, itu aja gampangnya, ya. Nah, ada beberapa variabel lain juga tidak signifikan, tetapi karena saya saat ini sedang tertarik untuk meneliti organizational identification, maka ya saya akan highlight ini. Saya akan fokus pada hubungan variabel OI terhadap JP atau organizational identification terhadap job performance. Oke. Nah, kemudian saya akan menuju ya, oke, ya, oke, ya. Nah, dari artikel itu maka kemudian saya dalami apa yang disebut dengan organizational identification itu, ya. Nah, dari artikel ini saya tahu bahwa yang disebut dengan organizational identification menurut penulis ini adalah ada 4 indikator ini, ya, ada 4 indikator ini. Kemudian yang disebut dengan job performance oleh peneliti ini itu ada 3 ini, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa bisa searching saja, ya, artikelnya, ya, artikel aslinya itu ini, ya, ditulis oleh Buil, judulnya adalah ini, Buil et al, ya, tahun 2019, ya, relatif baru, ya. Nah, artikel inilah artikel yang
mengilhami saya yang akan saya gunakan, artikel utama yang akan saya gunakan untuk mencari research gap. Nah, kalau saya ringkas, maka artikel itu menampilkan begini, OI terhadap JP itu ternyata tidak signifikan. Ini akan saya buat sebagai research gap. Ya. Nah, kemudian saya mencari dari Google Scholar. Ya. Saya mencari dari Google Scholar artikel-artikel yang terkait dengan organizational, maaf ini salah ketik ini ya, organizational identification dan job performance. Ya. Saya biasanya mengetiknya begini, organizational identification, ini maaf ini salah ketik yang harus ada A, and job performance, saya beri bintang titik PDF. Kenapa kok ada bintang titik PDF? Supaya yang keluar adalah artikel-artikel yang memang hasil research ya, artikel ilmiah. Biasanya kalau dengan bintang titik PDF ini akan keluar artikel-artikel yang ilmiah. Bagaimana mencari atau searching artikel-artikel dari jurnal yang bagus-bagus, yang artikel dari jurnal ilmiah, maka silahkan tonton video YouTube saya yang akan saya tulis di bagian di bawah ini ya. Oke, nah di artikel yang kedua, setelah saya googling, saya cari di Google Scholar, saya menemukan artikel dengan judul ini, Understanding the Work Patient dan seterusnya ya. Ditulis oleh Astakova dan Porter. Ini pada tahun 2015. Nah, di dalam tulisan ini saya langsung cari. Saya biasanya kalau saya membaca artikel itu, kalau untuk mencari research, saya cukup cari judulnya, kemudian saya cari hasilnya, saya baca hasilnya. Hasilnya ini saya peroleh saya lihat dari gambar modelnya saja. Ini kelihatan ada organizational identification ke job performance. Hasilnya adalah signifikan. Hasilnya adalah signifikan. Oleh karena itu, saya bisa simpulkan bahwa OI pengaruhnya terhadap JP itu adalah signifikan menurut penulis ini atau menurut peneliti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya cari artikel lagi, artikel yang ketiga, lagi-lagi cara mencari artikel dari Google Scholar. Bapak Ibu dan teman-teman bisa tonton video saya yang nanti akan saya tulis di kolom deskripsi di bawah. Saya menemukan ada judul artikel Job Insecurity and Performance and the Mediating Role of Organizational Identification. Ditulis oleh Piccoli dan kawan-kawan tahun 2017. Ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya langsung saja, kita tidak perlu harus baca satu-satu ya. Langsung lihat gambar modelnya. Di sini kelihatan bahwa OI terhadap performance itu hasilnya adalah signifikan. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa menurut penulis ini OI itu signifikan terhadap performance. Ya. Oke, nah selanjutnya saya cari lagi ya. Saya cari lagi di Google Scholar. Saya menemukan artikel keempat. Ini ditulis oleh Urbini, Kalea dan kawan-kawan ya. Kalea, Urbini dan Cirumbolo tahun 2016. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan seperti ini, bahwa organizational identification itu ternyata bisa meningkatkan job performance atau ini signifikan. Ya, OI itu bisa meningkatkan job performance itu secara signifikan. Oke, nah lantas saya cari lagi, ini saya ketemu artikel kelima, ditulis oleh Reina dan kawan-kawannya. Judulnya CEO Grandiosi, Narcissism and Firm Performance, The Role of Organizational Identification. Ini tahun berapa ini? 2014. Ya. Nah, dari ini saya menemukan seperti ini hasilnya. Ya, ini organizational identification ke firm performance itu ternyata tidak signifikan.
Nah, ini kan menarik. Di model ini baik di hasil penelitian di model 1 yang main efek tidak signifikan, di final efek juga ternyata tidak signifikan. Nah, berarti saya sudah menemukan sekarang ada artikel yang mengatakan bahwa organizational identification ke firm performance, ke performance itu ada yang mengatakan signifikan, ada yang mengatakan tidak signifikan. Ya, dan itu lebih dari satu lah, ada perdebatan begitu. Nah, dari sini maka kemudian saya bisa membuat rangkuman seperti ini. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 peneliti yang mengatakan bahwa OI terhadap performance itu ternyata ada yang mengatakan signifikan, ada yang mengatakan tidak signifikan. Ya. Nah, oleh karena itu, dengan hasil penelitian ini, dengan hasil beberapa peneliti ini, maka kita bisa simpulkan sebuah research gap yang nanti akan kita ajukan untuk penelitian yang kita sajikan di latar belakang masalah itu di bab 1. Kita bisa menyimpulkan begini, terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh organizational identification terhadap kinerja. Nah, saya kira itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya kira tidak terlalu sulit untuk mencari research gap, karena memang research gap ini kita butuhkan untuk memberikan justifikasi yang kuat bahwa memang tema ataupun topik penelitian yang nanti akan kita lakukan itu memang ada masalah ada peluang untuk kita teliti, yaitu dengan menunjukkan adanya research gap itu. Saya kira demikian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.